Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk ngomong Inggris kali ini, kita belajar tentang degree of comparison, yaitu cara menyebutkan perbandingan dalam bahasa Inggris. Pada umumnya, degree of comparison dibagi menjadi tiga. Ada positive degree atau membandingkan dua hal yang sama, ada comparative degree atau membandingkan dua hal yang berbeda, bisa lebih, bisa juga kurang. Dan yang ketiga ada superlative degree yang menyebutkan satu hal yang paling, entah paling hebat, paling tinggi, paling viral, atau paling-paling yang lain. Untuk yang positive degree, ada dua rumus untuk dua kondisi yang berbeda. Yang ini untuk adjective, yang ini untuk adverb. Rumusnya adalah S tambah adjective tambah S lagi, atau S tambah adverb tambah S lagi. Apa sih bedanya kata sifat adjective ini dengan kata keterangan atau adverb? Nah, biar lebih jelas, langsung kita lihat contohnya di sini. His English is as fluent as Vicky Naki. Bahasa Inggrisnya sefasih atau sama fasihnya dengan bahasa Inggris Vicky Naki. Ini contoh untuk yang adjective. Fluent di sini adalah adjective. Kemudian yang kedua, he speaks as fluently as Vicky Naki. Dia ngomong sefasih Vicky Naki. Ini contoh untuk yang adverb, karena fluently di sini adalah keterangan. Nah, kita bisa lihat bedanya kalau yang adjective, yang dibandingkan adalah bendanya atau orangnya ini, his English, bahasa Inggrisnya. Kalau yang adverb atau keterangan yang dibandingkan adalah kata kerjanya di sini, ngomongnya, bukan bahasa Inggrisnya. Tapi rumusnya sama, S adjective S atau S adverb S. Comparative degree berfungsi untuk membandingkan dua hal yang bertingkat. Di sini kita lihat ada tiga jenis rumus untuk tiga situasi yang berbeda. Yang pertama, adjective plus er atau or plus than. Yang pertama ini fungsinya untuk digunakan untuk kata-kata sifat yang terdiri atas satu suku kata atau bisa juga dua suku kata asal akhirannya y. Contohnya, big menjadi bigger than, jadi tinggal ditambah er. Big menjadi bigger, ini g nya menjadi ada dua. Kemudian contoh lain adalah short. Ini suku katanya juga cuma satu, short. Kalau diubah menjadi comparative degree, konsonannya tidak digandakan. Nah, ini ada beberapa versi. Kemudian ada lagi long. Long menjadi longer. Ini juga G-nya tidak digandakan. Jadi memang ada yang menjadi double seperti ini, ada juga yang tetap satu seperti ini. Kemudian adjective plus or ini juga bisa dipakai untuk dua suku kata. Misalnya happy, itu kan dua suku kata dan berakhiran y. Happy menjadi happier. Nah, di sini kita lihat konsonannya digandakan lagi, kemudian ditambah er. Contoh yang lain adalah funny, berubah menjadi funnier. Nah, y-nya hilang, lalu menjadi i, dan di sini konsonannya menjadi double. Ini aturan untuk yang rumus pertama. Kata sifat ditambah er, kemudian nanti kalau dalam kalimat ditambah then. Kita langsung lihat contohnya dulu.
Bruno is smarter than me. Bruno lebih pintar daripada saya. Kata sifatnya adalah smart ditambah er, kemudian ditambah than. Kemudian masuk ke rumus yang kedua. Di sini ada more, adjective, adverb, noun, plus than. Ini digunakan untuk kata-kata yang suku katanya ada dua atau lebih. Kalau suku katanya dua ini bukan yang berakhiran y kayak tadi. Misalnya shocking. Shocking ini dua suku kata shock dan ing. Ini karena tidak berakhiran y, jadinya bukan shockinger tapi more shocking. Kemudian contoh lain adalah boring. Boring ini juga tidak menjadi boringer tapi more boring. Langsung kita lihat contohnya di sini. Bruno is more diligent than me. Bruno lebih rajin daripada saya. Di sini ada 3 suku kata, diligent. 3 suku kata jadi pakainya more, bukan diligenter. Khusus yang more ini juga bisa dipakai untuk adverb atau noun. Sama seperti less nanti. Kita lihat dulu yang less. Less ini kebalikannya dari more. Kalau more tadi lebih, less ini kurang atau tidak setitik-titik. Less plus adjective, adverb, noun plus than. Contohnya, Bruno is less popular than me. Bruno tidak sepopuler saya. So, baik more maupun less di sini ada noun. Jadi bisa dipasangkan dengan kata benda. Contohnya kata benda misalnya damage. Contoh kalimatnya, the earthquake is causing less damage than the tsunami. Gempa buminya menyebabkan kerusakan yang lebih kecil daripada tsunami. Itu contoh pemasangan less dengan noun. Oke, sekarang kita masuk ke comparison terakhir, yaitu yang sifatnya paling atau superlatif. Polanya sama kayak yang komparatif tadi. Kalau tadi pakai sekarang pakai as. Kalau tadi more, sekarang most. Kalau tadi less, sekarang least. Di sini tidak ada than lagi karena ini sudah yang paling mentok, paling atas, paling hebat, dan paling-paling yang lain. Aturan penggunaan suku katanya juga sama kayak tadi. Kalau cuma satu suku kata pakai as, kalau dua suku kata tapi belakangnya y juga memakai s. Misalnya happy menjadi happiest, lalu funny menjadi funniest. Tapi kalau yang suku katanya dua tanpa akhiran y tetap memakai most. Misalnya the most boring, atau yang lain misalnya the most shocking, bukan shocking us. Lalu kalau untuk yang suku katanya lebih dari 2 sampai 3 sampai 4 tentu saja memakai most ini. Misalnya the most beautiful, the most amazing. Kemudian rumus yang ketiga adalah the least. Least ini adalah yang paling rendah atau paling sedikit. Langsung saja kita lihat contohnya. It is the greatest movie of all time. Ini adalah film terbaik sepanjang masa. Karena great ini suku katanya cuma satu, maka kita pakai yang as. Kemudian yang kedua, you are the most important person in my life. Engkau adalah orang terpenting dalam hidupku. Important ini ada 3 suku kata, important. Jadi kita pakai most. Kemudian yang ketiga, Zurich is the least polluted city in the world. Zurich adalah kota yang paling sedikit polusinya di dunia. Polluted ini juga 3 suku kata, polluted. Jadi kita pakai least. Nah, itu tadi penjelasan mengenai degree of comparison. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books.
Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya.